Halo semuanya, kembali lagi pada channel saya Nimada Isuryaningsih. Hari ini kita akan membahas mengenai tantangan pengembangan filsafat pendidikan Pancasila di Indonesia. Adapun bahasan pada topik ini, yang pertama adalah pemahaman dan internalisasi nilai Pancasila, kualitas dan kompetensi guru, integrasi dalam kurikulum, tantangan sosial dan budaya, penyebaran informasi dan pengaruh media, tantangan membangun karakter bangsa, kurangnya infrastruktur dan sumber daya, politik dan kebijakan pendidikan, serta kesenjangan sosial dalam pendidikan. Tantangan yang pertama berasal dari pemahaman dan internalisasi nilai Pancasila. Sering terdapat kurangnya pemahaman yang mendalam mengenai Pancasila, serta adanya keterbatasan dalam menginternalisasi nilai-nilai Pancasila. Tantangan yang kedua berasal dari kualitas dan kompetensi guru, di mana ini berasal dari keterbatasan pemahaman guru tentang Pancasila. Kemudian adanya penerapan pengaruh metode pengajaran yang tidak relevan dengan filsafat pendidikan Pancasila. Tantangan yang ketiga berasal dari integrasi dalam kurikulum, di mana dalam proses pembelajaran kurangnya diintegrasi nilai Pancasila dalam kurikulum. Kemudian adanya ketidaksesuaian kurikulum dengan perkembangan zaman. Tantangan yang keempat berasal dari karakter, di mana tantangan dalam membangun karakter bangsa. Krisis karakter itu terjadi pada kalangan generasi muda saat ini, di mana pendidikan lebih fokus pada keterampilan dan akademik dibandingkan dengan pengembangan karakter. Selain itu, tantangan juga berasal dari sosial dan budaya, di mana pluralitas budaya dan keberagaman Indonesia menjadi tantangan tersendiri dalam penerapan filsafat pendidikan Pancasila. Kemudian, adanya arus globalisasi dan modernisasi ikut mempengaruhi pengembangan filsafat pendidikan Pancasila. Selanjutnya, itu berasal dari kurangnya infrastruktur dan sumber daya, di mana keterbatasan sarana dan prasarana dalam pendidikan. Kemudian minimnya penelitian tentang filsafat pendidikan Pancasila. Tantangan juga berasal dari segi politik dan kebijakan pendidikan, di mana adanya perubahan kebijakan pendidikan yang tidak konsisten. Ini juga akan mempengaruhi pengembangan filsafat pendidikan Pancasila. Kemudian, politik pendidikan yang mengabaikan nilai-nilai Pancasila. Selain itu, kesenjangan sosial dan pendidikan juga ikut menjadi tantangan dalam pengembangan filsafat pendidikan Pancasila, di mana adanya ketimpangan akses pendidikan dan ketidakmerataan kualitas pendidikan akan mempengaruhi pengembangan ini. Penyebaran informasi dan pengaruh media, di mana media sosial dan penyebaran nilai yang tidak sesuai dan stereotip negatif tentang Pancasila ikut menghambat pengembangan filsafat pendidikan Pancasila. Sekian yang dapat saya paparkan mengenai tantangan pengembangan filsafat pendidikan Pancasila. Sekian dan terima kasih.